Australia sial setelah mendapatkan kartu merah, konstelasi langsung berubah dan berhasil dimanfaatkan oleh Bahrain untuk menciptakan sebuah kemenangan. Di pertandingan lain, Jepang dengan menggunakan struktur attacking 3-2-5 berhasil membuat kekacauan terhadap lini defensif dari Cina. Sebelum lebih jauh, aku pernah bersama-sama untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kita akan membahas rival timnas Indonesia untuk bisa berbicara lebih jauh di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Siapa saja rival timnas Indonesia? Tentu ada Australia, ada Bahrain, ada Jepang, ada Cina. Di pertandingan Australia menghadapi Bahrain, Bahrain memenangkan pertandingan dengan skor akhir 0-1. Di pertandingan Jepang menghadapi Cina, Jepang mengamuk, membantai Cina dengan skor akhir 7-0. Kita bahas dulu pertandingan Australia menghadapi Bahrain. Saat kita bicara formasi, Australia di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Pola ini pun akan berubah menjadi 2-3-5 pada fase attacking. Sedangkan Bahrain di atas kertas gunakan pola 4-4-2. Sepanjang pertandingan sebelum Australia mendapatkan yang namanya kartu merah, mereka sangat amat superior dari sisi dominasi terhadap bola, teman-teman. Salah satu template penyerangan yang mereka lakukan, bagaimana menciptakan yang namanya overload di sektor sayap kiri ataupun sayap kanan yang dimiliki oleh Australia. Nah, secara struktur, secara shape, teman-teman, 2-3-5 dari Australia ini akan berbentuk dua pemain belakang, tentu ada nomor 19 dan nomor 4. Nah, fullback kanan dan fullback kiri ini cenderung ia masuk di koridor half space, tidak melebar. Sedangkan untuk menjaga sisi kelebaran ada nomor 23 Goodwin dan nomor 6 ada Boyle. Nah, yang menjaga koridor half space ada siapa? Nomor 22 Irvine dan Metcalf, nomor 8. Sebagai holding O'Neal, teman-teman. Nah, jadi dengan posisi Goodwin menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dari Australia dan Boyle sebelah kanan dari Australia, dibantu oleh nomor 22 dan 8 yang bergerak di koridor half space, disitulah overload diciptakan untuk mengekspos sisi defensif 4-4-2 dilakukan oleh Bahrain, teman-teman. Nah, 4-4-2 dari Bahrain ini pun akan semakin terlihat dinamika strukturnya, fleksibilitasnya saat semakin ditekan oleh Australia. Ya, secara di daerah middle third, teman-teman, bentuknya 4-4-2 defensif Bahrain. Namun semakin ditekan berubah menjadi 6-2-2 ataupun 5-3-2, teman-teman. Di mana posisi yang coba dimanfaatkan oleh Australia untuk menciptakan yang namanya overload ataupun serangan, misalnya di sebelah kiri ada 2 lawan 1 fullback dari Bahrain, teman-teman. Di situ trackback sayap kanan yang dimiliki oleh Bahrain ke belakang membantu fullback kanan dari Bahrain. Serupa juga misalnya dicecar oleh Australia di sebelah kiri permainan Bahrain, fullback kiri dari Bahrain dengan struktur 4-4-2 saat defensif dibantu trackback sayap kiri dari Bahrain turun, teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi overload, untuk menjaga sisi kelebaran tadi, yaitu sepanjang pertandingan secara disiplin solid diaplikasikan oleh Bahrain. Nah, yang kedua, kreativitas dari Australia ini pun mentok, teman-teman, flat. Seperti tidak tahu caranya bagaimana untuk bisa membongkar pertahanan Bahrain. Ada inisiasi yang sangat amat jelas dilakukan oleh pemain Australia beberapa kali, yaitu permutasian posisi yang sangat amat smooth. Nah, tadi sudah kita sebut di sektor sayap kiri, sektor sayap kanan diisi oleh ya Goodwin nomor 23, Boyle nomor 6, teman-teman. Di koridor half space kanan ada Metcalf nomor 8, kemudian Irvine nomor 22. Nah, posisi mereka sering bergantian. Kadang yang berada di koridor half space menjaga sisi kelebaran, yang menjaga sisi kelebaran masuk ke dalam. Itu sektor kiri, termasuk juga sektor sebelah kanan. Bahkan itu dilakukan fullback kanan, fullback kiri Australia yang masuk di koridor half space cenderung bermain inverted mereka, teman-teman. Beberapa kali melakukan rotasi terhadap pemain-pemain yang ada di depan mereka.
ya, untuk menciptakan yang namanya triangle positioning. Nah, itu tidak mengecohkan, tidak membuat berantakan defensif dari Bahrain. Secara jelas, teman-teman, apa yang ditampilkan oleh Australia itu tidak jauh berbeda saat Australia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor akhir 4-0 di Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Saat kita menghadapi Australia, yang menjadi titik berat, teman-teman, defensif Indonesia sangat amat buruk. Sedangkan yang membedakan itu Bahrain sangat amat solid. Strukturnya 5-3-2, 6-2-2 dan membuat frustasi pemain dari Australia untuk bisa membongkarnya. Dan terkhusus bagaimana drama-drama yang ditampilkan oleh Bahrain, negara-negara dari Timur Tengah, so far so good, teman-teman. Hal tersebut sering mereka lakukan untuk mengulur-ngulur waktu, untuk memancing lawan emosi, dan itu teraplikasi lewat pemain Australia terpancing. Nah, ada satu momen pemain Australia, teman-teman, melakukan pelanggaran pelanggaran sangat keras, teman-teman, serious foul play dengan menggunakan kaki. Kan serious foul play ini ada 3 kategori untuk menjelaskan. Yang pertama, menggunakan telapak kaki, menggunakan tenaga berlebih, dan impactnya bisa mengakibatkan cedera. Dan keputusan wasit untuk memberikan kartu merah kepada pemain Australia itu tepat. Nah, setelah pemain Australia bermain 10 pemain, Bahrain mencoba lebih pede untuk menginisiasi permainan, teman-teman. Dan ya, kesialan dari Australia muncullah ketika upaya dari sektor sayap Bahrain gagal secara prima di clearance oleh Souther, nomor 19 back dari Australia, dan bola tersebut masuk ke gawang Bahrain. Ya, selamat untuk Bahrain. Mereka layak, teman-teman, aku rasa, untuk memenangkan pertandingan ini dengan kerja keras lah ya, teman-teman. Walaupun ada yang mengatakan ya, Bahrain parkir bus aja, nggak ada kreativitasnya, gitu-gitu aja. Perlu kita ingat, teman-teman, pertahanan itu nggak gampang untuk dilakukan secara konsisten sepanjang 90 menit. Coach Sintayong sudah pernah melakukannya bersama timnas Indonesia. Itu aja kita ambil contoh. Pernah melakukan permainan bertahan, jebol juga. Nah, apa yang dilakukan oleh negara ataupun klub yang memiliki prinsip mungkin cenderung bertahan di momen-momen pertandingan tertentu, yaitu sebuah yang namanya seni sepak bola. Dan di pertandingan ini Bahrain ketika secara taktikal memang sangat kompak, meredam ya yang namanya kesulitan dari Australia meskipun mereka menguasai pertandingan. Ya, mungkin sampai sini aja, teman-teman, untuk pertandingan Australia menghadapi Bahrain. Bahrain dari sisi bagaimana mereka melakukan attacking nggak ada begitu jelas juga, teman-teman. Memanfaatkan sisi kelebaran mereka pun sangat amat minor. Dan ya, selain daripada effort yang dimiliki oleh Bahrain, keberuntungan itu memang ada di Bahrain. Keberuntungan itu datang ketika kita siap untuk menghadapinya, untuk mendapatkannya, teman-teman. Oke. Kemudian Jepang menghadapi Cina. Ini gokil sih, teman-teman. Di atas kertas, kalau kita bicara formasi, Jepang pakai pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Sedangkan Cina di atas kertas gunakan pola 4-4-2. Nah, pada fase attacking, ini sama juga case-nya Jepang seperti Australia. Jepang sangat amat mendominasi. Struktur 3-4-3 Jepang ini akan berubah menjadi 3-2-5. Fullback kanan, fullback kiri, ataupun wingback kanan, wingback kiri. Wingback kanan ada Doan nomor 10, wingback kiri ada Mitoma nomor 7, akan naik tinggi, teman-teman, pada fase attacking. Yang menjaga koridor half space ada Kubo di area kanan, Minamino di area kiri, dan sebagai nomor 9 ada Ayase. Nah, dengan 5 pemain yang diciptakan oleh Jepang pada fase attacking, disupport oleh 2 pemain tengah, Morita dan Endo, yang memiliki pengalaman yang sangat amat luar biasa, itu membuat kekacauan terhadap Cina. Cina ini pelatihnya terlambat, aku rasa, untuk membaca situasi yang ada di atas lapangannya. Meskipun sudah dilakukan perubahan, ya pemain-pemain Cina pun nggak mampu secara kapasitas memahami, mengantisipasinya. Nah, Cina pada fase defensif pakai pola 4-4-2. 4 pemain di belakang dimiliki oleh Cina pada fase defensif. Jepang pakai 5 pemain, 5 lawan 4. Secara superior siapa yang menang? Jepang.
Nah, itu diaplikasikan, diterapkan oleh Jepang. Berkali-kali mereka menciptakan, memanfaatkan sektor kelebaran sebelah kiri yang ditempati oleh Mitoma, Minamino, di kanan ada Kobo dan Doan. Nah, kombinasi sayap kiri, sayap kanan yang dimiliki oleh Hajime Moriyasu ini pun sangat amat cemerlang, teman-teman. Untuk di area kanan ada Doan, ada Kubo, mereka memiliki kemampuan yang namanya bermain positioning play, teman-teman. Ya, kombinasi 1-2 sentuhan bola pendek yang sangat amat sensasional, dibantu oleh skill individual tentunya. Sedangkan Mitoma ini jelas banget sisi kualitatifnya coba diekspos. Untuk ya ketika Mitoma dapat bola langsung 1-1 untuk berupaya melewati pemain-pemain dari Cina, dan itu berhasil dilakukan oleh Jepang. Dan poin kedua, individu yang dimiliki oleh Cina pun untuk duel 1-1 secara kualitas sangat amat inferior. Gol pertama dari bola udara, teman-teman. Cina coba melakukan yang namanya man-to-man marking, tapi pemain Cina nggak mampu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelatih Cina. Dan selanjutnya terlihat jelas bagaimana organisasi defensif yang dimiliki oleh Cina berantakan. Di babak kedua, dengan situasi kelihatan 5 pemain Jepang sudah jelas mengekspos, mengobrak-abrik Cina dengan 4 pemain belakangnya, pelatih Cina merubah struktur defensifnya dari 4-4-2 menjadi 5-3-2. Ketika 5-3-2 diubah, kan 5-5 nih di daerah depan Jepang pakai 5 pemain, Cina pakai 5 pemain. Nah, ketika Cina pakai 5 pemain, yang masalahnya pemain Cina nggak ngerti ataupun sulit untuk memahami bagaimana untuk menjaga pertahanan secara solid, melakukan komunikasi siapa yang harus dijaga. Terlalu mudah pemain Jepang masuk dari sayap kiri untuk mengobrak-abrik apa defensif yang coba diterapkan oleh Cina dan berujung sebuah gol. Nah, dan ya, dari pertandingan ini Cina jauh sekali kelasnya, teman-teman. Sudah terlambat membaca situasi, dan ya akhirnya pun kita tetap respect tentunya. Di babak kedua dilakukan beberapa pendekatan perubahan dilakukan oleh Cina, tetapi secara kapasitas pemainnya tidak mampu memiliki defensif yang kuat. Nah, inilah dia yang kita sampaikan tadi. Bahrain secara defensif mereka memiliki kapasitas yang sangat oke di pertandingan saat menghadapi Australia. Cina mencoba melakukan hal yang sama, teman-teman, tapi mereka nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Individu-individunya tadi menjadi persoalan, kekompakan tadi menjadi persoalan, yang akhirnya membuat Jepang sangat amat nyaman bermain. Untuk babak pertama, Jepang, teman-teman, aku pikir terlalu aman juga ya. Di tempo 30-35 menitan ke atas, udah mulai itu Jepang berani bermain di ruang-ruang sempit di sektor tengah ataupun memberikan passing-passing ajaibnya. Di 30 menitan ke bawah, teman-teman, itu Jepang lebih banyak memanfaatkan individualnya, baik itu dari sayap kanan ataupun sayap kiri, atau menciptakan yang namanya crossing, early crossing. Dan crossing yang dilakukan oleh Jepang sulit diantisipasi oleh pemain Cina lagi dan lagi, teman-teman. Nah, di babak kedua sudah semakin pede, sudah semakin nyaman Jepang, dan menyulitkan akhirnya Cina pun untuk bisa berkembang terhadap situasi permainan. Cina seperti Bahrain dari sisi attacking nggak jelas seperti apa maksud yang mereka inginkan, patternnya itu ya nggak dapat, teman-teman. Walaupun dengan struktur 4-4-2 yang diharapkan tentu bagaimana menciptakan yang namanya keseimbangan dari sisi pertahanan ke defensif ke pertahanan, namun dari attacking ke dari defensif ke menyerang ataupun menyerang ke bertahan. Nah, secara teori coba diaplikasikan, namun secara implementasi kacau banget sih Cina, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja, teman-teman, soal pertandingan rival ya, Timnas Indonesia. Tentu ini sebagai sebuah gambaran penting bagaimana nanti ya Timnas Indonesia menghadapi Australia, Jepang, Cina, Bahrain, teman-teman. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.